Bab 11 Liu Xuang. Han Sen menarik kembali kemampuannya dan hanya dalam waktu 2 menit semua serigala di tempat itu hanya tersisa kerangka tulangnya saja. Energi di dalam tubuhnya menjadi lebih kuat dan dia merasa sangat puas dengan kemampuan yang dia dapatkan. Gadis itu berlari ke arah Han Sen dan berkata, "Terima kasih sudah membantuku. Aku Liu Xuang. Kalau boleh tahu siapa nama kakak ini?" Han Sen dari kota kayu. Han Sen melihat darah di pakaiannya dan segera melepasnya. "Kakak Han, apa yang ingin kau lakukan?" Liu Xuang menutup wajahnya dan terlihat malu. Han Sen segera masuk ke dalam air dan membersihkan dirinya. Liu Xuang merasa sedikit malu karena berpikir yang tidak-tidak, segera dia mengambil kedua mayat rekannya dan menguburkannya dengan layak agar tidak dimakan bis. Han Sen berendam dengan nyaman dan berkata, "Kau cukup baik karena peduli dengan mayat orang yang sudah mati. Mereka mati karena kesalahanku. Jika aku tidak memaksakan diri untuk datang kemari maka mereka tidak harus kehilangan nyawa," kata Liu Xuang dengan ekspresi yang sedih. "Hah? Hidup dan mati itu sudah menjadi sebuah takdir. Setidaknya mereka mati dengan cara yang terhormat. Tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Kebanyakan orang yang berhadapan dengan bahaya kematian, mereka hanya berpikir tentang bagaimana bisa lolos dari kematian itu sendiri dan mengabaikan orang lain," kata Han Sen dengan penuh kekaguman. "Apakah kakak Han juga orang seperti itu?" tanya Liu Xuang dengan santai. "Tidak. Di dunia ini tidak akan ada orang yang layak yang bisa membunuhku. Mereka yang ingin aku lindungi maka aku akan menjamin keselamatan mereka. Aku adalah orang yang akan melampaui surga dan tidak akan pernah menerima kekalahan. Bahkan jika situasi menginginkan aku kalah maka aku hanya perlu bertahan hidup dan membalikkan keadaan," kata Han Sen dengan penuh percaya diri. "Percaya diri sekali. Tidak sepertiku yang tidak berguna. Kakak Han Sen sangat kuat. Aku yakin masa depan kakak Han Sen akan sangat cerah," kata Liu Xuang dengan sedikit menghibur. "Kenapa merendahkan diri sendiri? Aku paling tidak suka dengan orang yang tidak menghargai dirinya sendiri. Dunia ini tidak ada manusia sampah, hanya ada yang mau berusaha untuk menutup celah dan bersaing dengan orang berbakat atau orang yang pasrah dengan kondisinya tanpa memperjuangkan apapun," kata Han Sen dengan tegas. "Faktanya bahwa jiwa bela diriku hanya sebuah burung kecil seperti ini yang menandakan bahwa bakatku terbatas. Karena aku lahir dari keluarga yang cukup berpengaruh maka ini sedikit membuatku tertekan." Liu Xuang menunjukkan jiwa bis seekor burung kecil berwarna merah. Han Sen memperhatikannya dengan seksama dan tidak bisa menahan diri untuk terkejut. "Bodoh. Apakah kau tidak tahu jenis jiwa milikmu sendiri? Memangnya apa yang aneh? Bukankah ini hanya jiwa burung api yang lemah?" jawab Liu Xuang dengan ekspresi yang bingung. "Itu salah satu jiwa bis yang banyak diimpikan oleh orang banyak yaitu burung vermilion dan kau menganggapnya sebagai jiwa burung kecil yang lemah. Jika orang lain mengetahui hal ini takutnya kau mungkin akan ditampar oleh mereka sampai ibumu tidak akan bisa mengenalimu lagi," kata Han Sen sambil memegang kepalanya. Burung vermilion ini memiliki kekuatan yang sangat hebat dan masih memiliki hubungan dengan binatang suci garis keturunan Phoenix. Kekuatan apinya berada di bawah satu tingkatan dari api abadi Phoenix dan disebut sebagai Raja para Bis yang berada tepat di bawah posisi binatang suci. Bisa dikatakan bahwa jiwa bis milik Liu Xuang ini sangatlah kuat dan merupakan salah satu yang terbaik di antara jiwa bis. Kenapa kakak Han Sen sangat kasar sekali? Aku sudah tidak memiliki ibu dan apa itu memangnya burung vermilion?" tanya Liu Xuang dengan bingung. "Maaf. Ini terjadi secara tiba-tiba. Kalian tidak memiliki pengetahuan tentang burung vermilion, tapi seharusnya kau tahu apa itu burung Phoenix bukan?" tanya Han Sen dengan kesal. "Iya.
Burung legenda yang dikatakan sebagai burung abadi yang diselimuti api. Jawab Liu Xuang dengan benar. Benar sekali. Burung vermilion memiliki garis keturunan burung phoenix dan dikenal sebagai Raja Bis. Api milik burung vermilion berada satu tingkat di bawah api burung phoenix dan tidak akan ada jiwa bis yang bisa menandingi milikmu itu kecuali jiwa bis yang menyandang Raja Monster dan jiwa ilahi. Han Sen menjelaskannya dengan singkat. Aku tahu bahwa dari semua atribut aku paling mahir dalam pengendalian api. Tapi faktanya tidak ada perubahan sama sekali. Apakah kakak Han Sen ingin menghiburku? Kata Liu Xuang dengan senyum yang lebar. Percaya atau tidak itu bukan urusanku. Han Sen keluar dari dalam air dan mengenakan pakaiannya. Pergi. Bisakah kau membawaku bersamamu sampai ke kota kayu? Liu Xuang memohon agar Han Sen mau membawanya. Kenapa aku harus melakukannya? Han Sen terlihat malas karena dia harus segera pergi ke titik pertemuan untuk bertemu dengan yang lainnya. Aku akan membayar 100.000 batu roh selama kakak membawaku ke sana. Kata Liu Xuang dengan santai. Sepakat. Han Sen menyetujuinya dan ketika uang berbicara maka semuanya akan mudah. Bagaimanapun 100.000 batu roh bukanlah hal yang kecil. Seharusnya itu cukup membuatnya membeli beberapa bahan obat untuk membuat pil roh. Dia masih kekurangan batu roh dan jika ada orang lain yang ingin memberikannya maka Han Sen akan menerimanya dengan senang hati. Segera mereka berdua pergi menuju titik lokasi di belakang istana. Han Sen menjelaskan semuanya kepada Liu Xuang kalau kedatangannya kemari bersama tim penjelajah yang akan mengambil harta. Liu Xuang tidak keberatan untuk pergi bersama dan sudah sejak lama ketika dia mendapatkan teman seumuran yang bisa diajak bicara secara formal. Walaupun Han Sen terlihat sangat kasar dan cara bicaranya yang belak-belakan, namun sebenarnya dia pria yang baik karena mau menolongnya ketika berurusan dengan serigala. Terlebih dia sangat kuat dan berjalan bersamanya mungkin lebih aman daripada dia harus pulang sendirian. Jadi mereka berdua dapat bergerak dengan cepat dan tidak butuh waktu lama untuk Bab 12 Kesombong. Kesombongan surgawi. Bab 12 Identitas Liu Xuang. Liu Xuang sendiri memiliki basis kultivasi yang sama dengan Han Sen yaitu di tahap awal alam Golden Core. Jadi mereka berdua dapat bergerak dengan cepat dan tidak butuh waktu lama untuk tiba di lokasi. Liang Jie melihat kedatangan Han Sen dan melambaikan tangannya. Dirinya sudah khawatir karena berpisah karena Raja Serigala Merah. Han Sen adalah kunci yang akan menuntun mereka menemukan harta dan jika dia mati maka semuanya akan berakhir. Namun semua orang sangat terkejut melihat Han Sen membawa orang asing yang tidak mereka kenal. Liang Jie menatapnya dengan serius dan dia pikir wanita itu sangat cantik. Dia tidak tahu Han Sen membawanya dari mana tetapi tidak akan ada pria yang dapat menolak pesonanya sama sekali. Liang Jie berjalan ke arah mereka dan berkata, "Salam Nona cantik. Aku adalah Liang Jie dari keluarga Liang di kota kayu. Bolehkah aku tahu siapa nama Nona muda ini?" Han Sen segera pergi menuju pilar dan melihat Liang Jie entah mengapa membuat Liu Xuang sangat kesal. Keluarga Liang adalah keluarga kelas pertama yang memimpin kota kayu. Namun Liu Xuang tidak tertarik sedikitpun dengan Liang Jie dan sepertinya dia harus menekannya. Keluarga kelas pertama ingin tahu namaku. Baiklah. Namaku Liu Xuang. Jawab Liu Xuang dengan pelan. Liang Jie sepertinya pernah mendengar nama itu di suatu tempat. Liu Xuang menunjukkan token emas kerajaan dan membuatnya sangat terkejut. Sekarang dia tahu bahwa nama Liu Xuang ini berasal dari keluarga bangsawan.
Lebih tepatnya dia merupakan keponakan langsung dari selir raja yang sekarang dan masih memiliki hubungan saudara dengan pangeran kedua. Liu Xuang berbisik dan berkata, "Jangan katakan apapun tentang diriku, apa yang harus kau lakukan adalah tetap diam seperti anak yang baik." Liang Jie mengangguk dan tersenyum santai. Dia hanya keluarga kelas 1 dan bagaimana mungkin dia berani melawan keluarga bangsawan yang langsung berhubungan dengan raja itu sendiri. Keluarga Liu sangat dihargai oleh Yang Mulai Raja karena keterampilan dalam membuat arai pelindung sekaligus kertas mantra. Kekayaan mereka juga sangat luar biasa dan berada di bawah urutan ketiga di bawah kerajaan itu sendiri dan asosiasi alkemis. Han Sen menyentuh pilar di depannya dan tahu bahwa ini adalah mata arai yang harus dia selesaikan. Liu Xuang berdiri di samping Han Sen dan melihat pola aneh pada pilar itu. Ki milik Han Sen terus menelusuri ke dalam pola arai dan mencoba untuk membukanya dengan paksa. Banyak orang yang bertanya kepadanya namun saat ini Han Sen sedang fokus. Dia tidak memiliki niat untuk pergi dan setelah beberapa waktu pilar itu bercahaya. Tanah mulai berguncang dan sebuah mekanisme jalan bawah tanah mulai muncul. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan bahwa Liu Xuang yang tidak dapat memahami pola arai tidak menyangka bahwa Han Sen bisa membukanya. Jing San meminta yang lainnya untuk turun bersama-sama dan di sana mereka dikejutkan dengan banyak tumpukan batu roh yang menggunung. Banyak artefak yang berada di Golden Core dan walaupun banyak yang rusak namun panen mereka menghasilkan banyak keuntungan. Liang Jie menepuk tangannya dan berkata kepada semua orang, "Dengarkan aku. Harta yang kita temukan kali ini sangatlah banyak dan semua ini berkat kontribusi yang Han Sen lakukan. Terlebih sebelumnya aku sudah membuat kesepakatan dengannya yaitu dia berhak mengambil harta apapun untuk pertama kalinya, jadi Han Sen. Ambillah apapun dan aku dapat menjamin bahwa tidak akan ada yang berkomentar." Oke. Han Sen melihat ke atas pilar di tengah ruang dan melompat. Di sana terdapat sebuah lentera yang terdapat api hijau di dalamnya. Sejujurnya tidak ada satupun yang menarik di matanya kecuali batu roh. Semua keuntungannya sudah cukup banyak dan kebanyakan dari artefak di sini hanyalah sebuah barang cacat baginya. Hanya api bis tingkat Naschen Soul ini yang paling berharga. Han Sen mengangguk ke arah Liang Jie dan bergegas keluar. Setelah semuanya dihitung Han Sen akan mendapatkan bagian jauh lebih banyak mengingat kontribusinya. Han Sen memberikan lentera itu kepada Liu Xuang dan berkata, "Ini untukmu. Sebelumnya kau tidak percaya dengan perkataanku bukan tentang jiwa bis milikmu. Ambil ini dan jika kau benar-benar ingin aku akan membantumu. Tapi ini sangat berharga bukan?" Kata Liu Xuang yang terlihat enggan. "Maka kau harus membayar lebih banyak. Aku tidak tahu siapa kau sebenarnya yang pasti kau pasti sangat kaya karena mengabaikan 100.000 batu roh." Kata Han Sen dengan santai. Liu Xuang tersenyum dan mengambilnya. "Baik. Aku akan membayarnya nanti." Sekarang dia merasa sangat senang dan ini adalah kali pertama seseorang memperlakukannya dengan baik selain ayahnya. Api bis ini adalah harta yang berharga dan jika Han Sen membawa ke asosiasi alkemis maka harta ini akan menjadi rebutan untuk mereka. Jika ada pria yang memperlakukannya dengan tulus maka bukan masalah besar untuk berhubungan dengan baik dengannya. Han Sen sendiri memiliki tujuan yang lain dengan ingin mengaktifkan jiwa burung vermilion. Bagaimanapun juga ini masih keturunan Phoenix dan apinya jauh lebih kuat dari bis biasa. Tentu saja jika itu jiwa itu berevolusi ke bentuk aslinya maka kekuatan apinya mungkin tidak akan dapat Liu Xuang kontrol. Han Sen bisa memanfaatkan situasi itu dan mendapatkan sedikit menyerapnya.
dia tidak akan menyia-nyiakan akar spiritual 5 elemen yang dimilikinya dan untuk jalan kultivasinya maka semua hal ini sangat dibutuhkan. Hansen berjalan ke arah Liang Jie dan berniat mendiskusikan sesuatu, begini. Aku ingin kembali terlebih dahulu bersama Liu Xuang, ada hal penting yang harus kami lakukan. Apakah tidak masalah aku menyerahkan semuanya kepadamu? Liang Jie sedikit terkejut dan gugup, saudaraku. Aku tahu dia sangat cantik dan mungkin di kota kayu tidak ada yang dapat menandinginya. Tapi aku sarankan kepadamu untuk tidak berbuat macam-macam, bunga mawar memanglah indah. Tapi seindah apapun bunga mawar masih ada duri yang bisa melukai seseorang. Lebih baik hilangkan saja pikiran itu tentangnya. Hoi. Sepertinya kau salah mengartikannya, aku tidak sedang membahas masalah itu. Liu Xuang membutuhkanku untuk berlatih dan membayar dalam jumlah yang besar. Sebagai pria terhormat aku tidak bisa mengabaikan wanita yang meminta pertolongan, kata Hansen dengan bangga. Liang Jie tersenyum masam dan mengutuk Hansen di dalam hatinya. Walaupun dia baru akrab dengan Hansen namun terlihat jelas kalau dia adalah orang yang mencintai uang, bahkan di depan wanita cantik dia tidak tergerak sama sekali dan di otaknya hanya berisi hasil dan seberapa banyak keuntungan yang dia dapatkan. Oke. Lakukan apapun yang kau inginkan, tapi jika ada sesuatu yang terjadi kepadanya berjanjilah untuk tidak membawa-bawa namaku. Ingat ini baik-baik. Identitasnya tidak sederhana dan jangan main-main, bahkan sekalipun itu diriku ini memiliki nama aku masih tidak akan bisa menyelamatkanmu. Liang Jie tidak memiliki pilihan untuk setuju dengan permintaan. Bab 13 Hutang yang tidak mungkin bisa dibayar. Hansen dan Liu Xuang pergi bersama mencari tempat yang tenang untuk berlatih. Setelah mereka merasa berlari cukup jauh akhirnya Hansen mendapatkan tempat yang cocok. Tidak ada bis ataupun kehidupan di sekitar mereka dan sekarang mereka bisa memulai proses penyerapan dengan nyaman. Hansen meminta Liu Xuang untuk duduk di depannya dan mengeluarkan lentera yang berisi api bis. Kakak Hansen, apa yang harus aku lakukan? Tanya Liu Xuang dengan bingung. Umumnya seorang alkemis akan memurnikan api bis ini ke dalam dirinya, namun metode yang kau gunakan itu berbeda. Keluarkan jiwa burung vermilion itu dan biarkan dia menyerapnya sendiri. Aku tidak tahu apakah ini akan sakit atau tidak. Namun percayalah, aku bersumpah akan menjagamu dengan hidupku, kata Hansen dengan tegas. Liu Xuang tersipu malu dan berkata, bukankah ini terlalu cepat bagi kita? Hansen memukul kepala Liu Xuang dengan pelan dan berkata, jangan berpikir hal yang aneh, cepat lakukan. Aduh. Liu Xuang mengusap dahinya dan merasa kesal. Segera jiwa burung vermilion keluar dari dalam tubuhnya dan menyerap api bis dengan sangat cepat. Liu Xuang merasakan sensasi yang panas dan Hansen memegang tangannya. Jiwa burung itu terbang di atas kepala Liu Xuang dan memancarkan udara panas yang sangat kuat. Perlahan ukurannya semakin membesar dan api merah menyembur dari tubuh Liu Xuang. Dengan keras Liu Xuang menjerit kesakitan seolah darahnya mendidih. Pakaiannya terbakar bahkan armor tingkat Golden Core yang dia pakai meleleh oleh keganasan api merah. Hansen juga merasakan sensasi panas yang sangat kuat dari api merah. Namun sejak awal hal inilah yang dia harapkan, jiwa naga surgawi kuno juga bereaksi dan melindungi Hansen dari keganasan api merah dari jiwa burung vermilion. Hansen memeluk Liu Xuang dengan erat dan menahan rasa sakit yang gila. Api merah mulai membakar kulitnya namun akar spiritual 5 elemen yang milik Hansen menyerapnya. Tidak masalah untuk menderita seperti ini dan dibakar oleh api merah burung vermilion. Hansen tidak bisa menyia-nyiakan akar spiritual 5 elemen miliknya,
dia harus memiliki konstitusi di mana dia dapat unggul dalam segala elemen dan atribut. Jika dia tidak bisa melakukan yang terbaik dalam segala upayanya, maka dirinya tidak layak mendapatkan kesempatan ataupun menyandang gelar kesombongan surgawi. Dirinya haruslah menjadi yang terbaik, dan untuk mencapai tujuannya maka dia harus mendapatkan sesuatu yang terbaik. Api merah menyebar ke segala arah dan membakar sekitarnya. Danau yang berada di samping mereka menguap dan hanya dalam waktu yang singkat telah mengering sepenuhnya. Sudah setengah jam berlalu dan mereka berdua kehilangan kesadaran. Kultivasi dari Liu Xuang melonjak ke tahap akhir alam Golden Core dan jiwa burung vermilion sudah sepenuhnya mengambil bentuk sempurnanya. Perlahan semua api merah yang menyebar ditarik masuk ke dalam tubuh Liu Xuang dan jiwa burung vermilion kembali ke dalam tubuhnya. Setelah setengah hari Liu Xuang perlahan mulai membuka matanya dan merasakan sesuatu yang berat. Han Sen berada di atasnya dan posisi mereka berdua terlihat sangat memalukan. Liu Xuang mendorong Han Sen dan memeriksa keadaan tubuhnya. Liu Xuang benar-benar lega dan untungnya tidak ada sesuatu yang salah. Segera dia mengenakan pakaiannya dengan cepat dan terkejut melihat kultivasinya yang melonjak. Burung vermilion. Liu Xuang memejamkan matanya dan melihat sebuah burung merah yang sangat indah dengan mahkota yang sangat indah. Api merah menyelimuti burung vermilion dan Liu Xuang merasakan kekuatan yang luar biasa dari jiwa bela diri tipe bis burung vermilion. Liu Xuang menangis dan tidak tahu harus mengekspresikan kebahagiaannya seperti apa. Sebelumnya dia menganggap perkataan Han Sen hanya sebuah candaan yang digunakan untuk menghiburnya. Namun siapa yang menyangka kalau Han Sen akan mengatakan kebenaran dan memberikan alasan baginya untuk menjalani hidup yang lebih baik. Kebaikan seperti ini tidak akan pernah bisa dia bayar dan Liu Xuang sangat bersyukur bahwa dia bertemu dengan Han Sen. Liu Xuang menutupi tubuh Han Sen dan merawat luka bakar di tubuhnya. Tengah malam Han Sen perlahan membuka matanya dan melihat Liu Xuang menangis sambil tersenyum. Tubuhnya tidak bisa digerakkan untuk sementara waktu dan jika bukan karena jiwa naga surgawi mungkin jiwanya akan hancur oleh api merah burung vermilion. Tidak seharusnya kau menangis. Bukankah kau harus tersenyum bahagia karena mendapatkan jiwa bis yang sangat kuat? Kata Han Sen sambil berbaring dengan lemas. Sudah bangun. Terima kasih karena sudah membantuku. Aku berhutang banyak kepada kakak Han Sen sampai membuat kondisimu menjadi seperti ini. Kata Liu Xuang sambil membantu Han Sen duduk bersandar di sebuah pohon. Cukup bayar dengan batu roh saja. Han Sen berkata dengan jujur. Dengan luka sebanyak itu kakak masih memikirkan tentang batu roh. Kata Liu Xuang dengan ekspresi yang kesal. Hahaha. Aku hanya pria biasa yang masih butuh makan, minum dan sumber daya untuk berlatih. Untuk berkembang aku membutuhkannya, walaupun aku dirawat oleh keluarga kelas 2 tetapi kehadiranku sudah menjadi beban untuk mereka selama 10 tahun sejak keluargaku dihancurkan. Sebagai pria aku tidak bisa mengemis ataupun memohon belas kasihan kepada mereka, itulah prinsip yang sudah lama aku miliki sampai sekarang. Kata Han Sen dengan jujur. Sejujurnya harga dirinya saja yang lebih tinggi dari apapun. Sebagai kesombongan surgawi yang menguasai alam mistik, Han Sen tidak akan pernah mau menerima belas kasihan orang lain. Daripada dia harus mendapatkan pengampunan untuk hidupnya dengan memohon, maka Han Sen jauh lebih memilih mati. Orang lainlah yang harus berlutut di depannya untuk mendapatkan perlindungan sebagai yang terkuat. Tunggu sebentar. Kakak Han memiliki kemampuan yang hebat. Entah itu pola pikir, pengetahuan dan kekuatan semuanya sangat sempurna.
Bahkan jika kakak Han mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga kelas 1 atau kekuatan besar di luar kerajaan ini, aku masih akan mempercayainya. Kata Liu Xuang dengan jujur. Kenyataan memang sangat kejam. Di kota kayu aku dikenal sebagai sampah yang setiap hari dipukuli oleh anak keluarga Lei. Aku bertunangan dengan anak dari keluarga Si. Namun karena keluargaku hancur 10 tahun yang lalu dan aku juga seorang sampah, karena itulah mereka membenciku kecuali patriark keluarga Si yang sudah aku anggap sebagai ayahku sendiri. Han Sen melanjutkan, aku memutuskan pertunanganku dengannya. Dia sangat membenciku karena terus dibayangi dengan perjanjian itu. Karena aku sudah tidak memiliki kekhawatiran apapun, maka aku hanya akan mendedikasikan hidupku untuk terus bertambah kuat dan tentunya balas dendam untuk hancurnya keluarga Han di kota api. Pasti aku akan membalasnya dengan benar. Surgawi. Bab 14 Takdir yang Kejam. Liu Xuang tidak menyangka kalau Han Sen yang sangat hebat di matanya akan diperlakukan dengan buruk sebagai sampah. Namun fakta berkata lain. Menurutnya Han Sen ini adalah seorang jenius. Abaikan sikapnya yang sombong dan belak-belakan. Han Sen merupakan pribadi yang baik di matanya dan kemungkinan dengan kepintaran Han Sen, dia sudah tahu kalau identitasnya mungkin berasal dari keluarga yang berpengaruh. Namun dia sama sekali tidak menjaga sikap dan berbicara seperti seorang teman yang baik. Liu Xuang lebih suka situasi yang seperti ini daripada dia harus bertemu dengan pria yang mencoba menarik perhatiannya ataupun seseorang yang berpura-pura. Jadi kakak berasal dari keluarga Han. Aku tahu ceritanya dan aku sarankan agar kakak berhenti saja. Walaupun kakak mampu menghadapi keluarga Fan yang memiliki ahli di tahap akhir alam Nas Chen Sol, pada akhirnya keluarga Fan mendapatkan perlindungan langsung dari keluarga kerajaan dan jika kakak menghancurkannya maka kakak akan menjadi buronan. Kata Liu Xuang dengan cemas. Han Sen tersenyum dan berpikir kalau Liu Xuang terlalu sederhana. Dirinya terlalu hidup dengan nyaman di dalam keluarganya tanpa mengenal sebuah tragedi yang dapat membuatnya dipenuhi dengan kebencian. Jika ia bukan masalah besar untuk menjadi sebuah buronan. Jangankan sebuah kerajaan. Jika keluarga Fan mendapatkan perlindungan dari dewa sekalipun aku akan tetap menghancurkan mereka. Aku tidak memiliki rasa takut terhadap kematian. Jika aku mati maka itu sudah menjadi bagian dari takdirku. Aku akan hidup dengan bangga dan mengatakan bahwa setidaknya aku sudah berusaha membalaskan dendam keluargaku. Kata Han Sen dengan tegas. Sebagai kultivator yang disebut sebagai kesombongan surgawi dan menantang surga, baginya hidup dan kematian itu sudah menjadi kesehariannya. Setiap dia berjalan dan berpetualang sewaktu dulu, kejahatan dan kebaikan seperti apa yang belum pernah dia lihat. Tangannya sudah dilumuri oleh darah banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Keluarga Fan ataupun Lei Hai sekalipun sebenarnya tidak akan mampu mengguncang kebenciannya, namun karena dia sudah bereinkarnasi dengan membawa ingatan kehidupan sebelumnya maka dia masih memiliki emosinya yaitu pembalasan dendam atas ketidakberdayaan. Jika Han Sen tidak mengatasi ini dan menemukan ketenangan maka kultivasinya mungkin akan terhambat di masa depan. Munculnya iblis hati akan sulit untuk disingkirkan, menyelesaikan semuanya adalah pilihan yang benar dan dia sudah melangkah ke jalan yang tepat. Butuh bantuan? Tanya Liu Xuang yang sedikit bersimpati. Tidak butuh. Di dunia ini tidak ada orang yang layak untuk menghentikan ambisiku. Kata Han Sen dengan penuh percaya diri. Terus saja bersikap sombong. Karena kakak Han sudah berbagi cerita maka aku tidak keberatan untuk menceritakan diriku. Sebelum Liu Xuang ingin bercerita Han Sen memotongnya. Tidak usah. Anggap saja aku seperti sebuah angin yang lewat dalam kehidupanmu.
Intinya sesulit apapun kondisimu maka semuanya sudah berubah sejak jiwa burung vermilion sudah berada di bentuk sempurnanya, kultivasimu mungkin akan terus melonjak dan menjadi kultivator tinggi mungkin saja mudah kau capai. Karena kau berasal dari keluarga yang kuat mungkin saja di masa depan kau akan dimanfaatkan oleh beberapa pihak. Hansen tersenyum dan melanjutkan, ketika saat itu terjadi maka pilihlah apa yang hatimu inginkan, kau menginginkan kekuatan dan sekarang kau sudah mendapatkannya. Tapi takdir pemilik kekuatan yang besar pasti akan berada di jalan penuh musuh dan berjalan di atas mayat mereka. Pada saat kau bingung memutuskan tindakan maka gunakan saja hatimu dan pilihlah apa yang benar-benar hatimu inginkan. Setidaknya ini adalah saran dari orang yang memiliki pengalaman. Hansen mengingat kembali kehidupannya sebagai Hansuan. Banyak pengalaman hidup yang sudah diemban di jalan menuju yang terkuat. Entah itu pertarungan, cinta, kebencian, penyesalan, keluarga dan kehilangan yang menyakitkan sudah pernah dia rasakan. Tidak masalah jika Liu Suang tidak memahami apa yang dikatakannya. Pada waktunya dia akan tahu potensi sesungguhnya yang dia miliki dan jiwa burung vermilion memiliki kekuatan yang besar dan bahkan sekalipun itu di alam mistik Liu Suang akan direkrut oleh banyak kekuatan besar. Sifat manusia itu tidak akan bisa dirubah apalagi orang-orang dunia fana yang memiliki otak yang dangkal. Mereka hanya berpikir keuntungan dan ketergantungan mereka kepada yang kuat. Liu Suang menatap Hansen dengan penuh kekaguman. Dari sekian banyak orang bahkan orang bijak di kerajaan Xianjiang sekalipun tidak sehebat pola pikir Hansen. Setelah apa yang sudah kau lakukan untukku bagaimana mungkin aku menganggap dirimu seperti angin. Liu Suang meremas tangannya dan kembali berkultivasi. Pagi harinya Hansen sudah mulai pulih dan dapat bergerak dengan bebas. Sekarang dia sudah mendapatkan atribut api yang cukup kuat dan ini mungkin akan menutup celah yang besar untuk kultivasinya di masa depan. Sekarang dia hanya perlu mencari harta elemen kayu, logam, petir dan air untuk melengkapi akar spiritual 5 elemen miliknya. Untuk membangun fondasi tubuh yang sempurna jalannya masih panjang. Hansen mengulurkan tangannya dan membantu Liu Suang berdiri. Ayo kita pergi. Liu Suang mengangguk dan mereka segera pergi dan kembali ke kota kayu. Hanya butuh waktu 1 hari untuk sampai di kota kayu dan mereka berlari tanpa istirahat. Setelah sampai Hansen menerima bayarannya dari Liu Suang. Tanpa ragu dia menerimanya dan bergegas kembali ke kediaman. Liu Suang berniat untuk menginap selama 2 hari di tempatnya dan Hansen tidak keberatan dalam hal itu. Sampainya mereka di depan pintu keluarga si para penjaga di depan pintu meminta Hansen pergi ke aula para tetua. Hansen mengantar Liu Suang ke tempatnya terlebih dahulu dan memintanya untuk menunggu di sana. Segera dia pergi ke aula dan di sana sudah banyak orang yang hadir dengan tatapan penuh kebencian. Seorang tetua bernama Xiao mengerutkan kening dan berteriak, "Iblis kecil. Katakan kepada kami semua, apakah kau orang yang sudah membunuh Lai Hai?" "Jaga bicaramu tetua Xiao," teriak Si Feng dengan marah. "Tapi kepala, kita harus mengkonfirmasi masalah ini atau amarah dari keluarga Lei akan datang kepada kita. Koneksi mereka jauh lebih kuat dari kita. Jika kepala keluarga membela orang luar ini maka pertarungan antara kedua keluarga akan terjadi dan kita tidak bisa menang. Orang luar ini harus diusir segera dan diserahkan kepada Lei Yong," kata Xiao dengan tegas. Semua tetua yang berada di sana setuju dengan perkataan Xiong. Mereka memang sama-sama keluarga kelas 2, namun perbedaan kekuatan dan koneksi terlihat sangat jelas. Jika pertarungan pecah hanya karena membela orang luar seperti Hansen maka semuanya tidaklah layak, mereka hanya akan menderita kerugian yang jauh lebih besar. Bab 15 tegas.
Hansen tahu hal ini akan menjadi masalah dan dia bisa menebak orang yang ada di baliknya. Kemungkinan besar orang itu adalah Lu Gong yang memberitahu masalah ini. Walaupun tidak ada yang tahu kalau dirinya lah penyebab kematian Lei Hai, namun dari sekian banyak orang hanya Lu Gong yang memiliki dendam dengannya. Sekarang dia sudah membawa masalah untuk keluarga Si, namun dia bukanlah seorang pengecut yang akan lari meninggalkan mereka begitu saja. Maaf menyela. Sejak awal aku memang bukan berasal dari keluarga Si, namun Paman Si Feng adalah orang yang sudah aku anggap sebagai orang tuaku sendiri. Aku Hansen menyatakan bahwa hari ini aku akan keluar dari kediaman keluarga Si dan masalah ini tidak akan ada hubungannya dengan kalian, kata Hansen dengan tegas. Si Leng tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin kau bisa pergi begitu saja tanpa bertanggung jawab? Setidaknya aku akan mematahkan kedua kakimu dan menyeretmu pergi ke kediaman keluarga Lei dan memberikanmu kepada Lei Yong untuk diadili. Hah? Aku sarankan untuk menghentikan niatmu itu. Aku masih memberi wajah kepada Paman Si Feng, tapi jika kau bersikeras untuk melakukan niat burukmu itu maka jangan salahkan aku jika bertindak dengan kejam. Hansen berkata dengan dingin. Kurang ajar. Si Leng berlari ke arah Hansen dan Qi menyelimuti tangannya yang sudah seperti cakar yang tajam. Mati. Hansen mengeluarkan tongkat besinya dan bergerak dengan sangat cepat. Cakar Si Leng hanya menghancurkan bayangan Hansen dan dalam waktu yang singkat aura membunuh yang sangat besar terasa sangat jelas di belakang Si Leng. Hansen memukulnya dengan tongkat besinya dan mematahkan tangan kiri Si Leng hingga membuatnya terpental menembus dinding sampai berguling di halaman. Si Leng berteriak kesakitan dan semua orang sangat terkejut dengan Hansen. Namun Hansen berubah menjadi bayangan hitam dan dalam sekejap dia berdiri di depan Si Leng. Tangan Hansen mencengkram leher Si Leng dan membuatnya sulit untuk bernafas. Semua orang bergegas keluar untuk melihat keributan. Hansen terlihat sangat menakutkan dan ekspresinya dingin dengan penuh niat membunuh yang sangat mengintimidasi. Sudah cukup Hansen. Tolong berikan wajah untuk pamanmu ini dan jangan bunuh dia. Teriak Si Feng yang berusaha melerai pertengkaran mereka. Hansen melepaskan cengkeramannya dan menendang tubuh Si Leng hingga menabrak tembok dengan keras. Hidupnya memang tidak dalam bahaya namun dengan kondisinya yang sekarang cukup terlihat menyedihkan. Maafkan anak ini karena sudah tidak berbakti, Paman selamanya adalah keluarga bagiku tapi untuk sekarang Paman sudah tidak perlu mengkhawatirkanku. Mulai sekarang aku akan hidup mandiri dan akan meninggalkan keluarga Si dan kalian tidak perlu khawatir tentang masalah keluarga Lei. Mulai besok di Kota Kayu tidak akan ada lagi yang namanya keluarga Lei. Hansen berbalik dan segera pergi dari tempat itu. Si Yuyan dan Bai Lu sangat terkejut melihat perubahan Hansen yang lebih terlihat sangat berbeda. Biasanya dia hanya akan bersikap seperti seorang pria yang penakut, namun sekarang dia secara terang-terangan menghajar tetua Si Leng yang berada di tahap akhir alam Golden Core. Terlebih sejak kapan Hansen menjadi sekuat seperti sekarang. Bahkan Si Feng sama sekali tidak tahu apapun, dia jelas sudah berada di alam Golden Core dan memiliki fisik yang kuat. Hansen meninggalkan Liu Suang di tempat keluarga Si, sekarang dia bergerak ke arah kediaman keluarga Lei dan akan mengakhiri semua masalahnya. Tidak butuh waktu lama bagi Hansen untuk sampai di kediaman keluarga Lei. Dia melihat papan nama di atas dan dua orang penjaga yang sedang berdiri di depan pintu masuk. Hansen berjalan lurus dan dua tombak menghadang jalannya. Siapa kau dan apa kepentinganmu datang kemari? Minggir dari jalanku, kata Hansen dengan niat membunuh yang mengintimidasi. Kedua penjaga itu tiba-tiba merasakan sensasi yang menakutkan di dalam hati mereka dan berlari ke dalam untuk melaporkannya.
Hansen melihat papan nama di atasnya dan meninjunya dengan keras. Pintu masuk bersama dengan papan nama itu hancur dalam sekali tinjuan dan Hansen sejak awal sudah menetapkan tujuannya. Hansen dengan berani masuk ke dalam dan 20 orang yang berada di alam Golden Core keluar. Mereka semua adalah tetua dari keluarga Lei dan salah satu dari mereka adalah Patriark Lei Yong. Sejak kapan keluarga Lei milikku menjadi kucing penakut sampai membiarkan orang liar seperti ini membuat keributan? Siapa kau sampai berani bertindak liar di tempat ini? Tanya Lei Yong dengan penuh kemarahan. Apakah kau idiot? Kau mencariku dan ketika aku datang kepadamu kau sama sekali tidak mengenalku. Mari kita persingkat saja karena hal ini cukup memakan banyak waktu. Aku Hansen dan aku juga adalah orang yang membunuh Lei Hai. Kau ingin membalaskan dendam putra anjingmu itu bukan? Karena aku sudah di sini, ayo kita mulai. Kata Hansen sambil memegang tongkat besinya. Jadi itu benar-benar kau. Aku hanya memiliki satu orang putra dan kau sudah membunuhnya. Aku akan membunuhmu dan memberikan mayatmu kepada anjing untuk dimakan. Kalian semua bunuh bajingan kecil ini untukku. Perintah Lei Yong dengan penuh kebencian. Semua tetua perlahan berjalan ke arah Hansen dengan senyum seperti iblis. Sudah lama sejak mereka menyiksa orang lain, tapi karena Hansen sudah datang maka tidak masalah untuk menghabiskan waktu mereka. Namun Hansen hanya tersenyum dengan santai dan mereka membuat kesalahan besar karena sudah meremehkannya. Mereka berpikir kalau Hansen itu lemah dan tidak sebanding dengan jumlah mereka, karena itulah mereka tidak menggunakan jiwa bela diri mereka untuk merangsang potensi penuh. Jika ini seminggu yang lalu maka Hansen tidak akan memiliki peluang untuk menang melawan pengepungan ini. Namun kekuatan fisiknya bukanlah sesuatu yang dapat dilukai oleh kultivator tahap menengah alam Golden Core dan bahkan jika itu berada di tahap akhir sekalipun Hansen masih bisa bertarung dengan mudah. Hansen mendesak ki miliknya dan tanah mulai berguncang. Para tetua itu merasakan pergerakan aneh dari dalam tanah dan tali kegelapan keluar dari dalam tanah. Mereka yang terkejut terjerat oleh tali kegelapan dan vitalitas di tubuh mereka diserap secara perlahan. Para tetua mendorong ki mereka dan berusaha untuk melepaskan diri. Namun ki yang keluar semuanya diserap oleh tali kegelapan dan membuat mereka menjadi melemah. Patriark, tolong bantu kami melepaskan diri. Teriak salah seorang tetua dengan ekspresi yang pucat. Bajingan. Jiwa bela diri alam macam apa ini? Teriak Lei Yong dengan marah. Orang yang akan mati apakah perlu mengetahuinya? Hansen sudah berada di depan Lei Yong dan memukulnya menggunakan tongkat besi dengan keras. Bang! Lei Yong terkena langsung serangan dari Hansen dan terlempar menabrak bangunan rumah hingga hancur. Episode sebelumnya. Bab 14 Takdir yang Kejam. Episode berikutnya. Bab 16 Hancurnya Keluarga Lei.